Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Yohanes pasal 4 sebelum teks kita ini memperingatkan setiap orang Kristen atau orang percaya agar tidak menerima begitu saja setiap pernyataan yang kita dengarkan. Sebaliknya kita harus membandingkan dan mengecek kebenaran dari pernyataan itu berdasar pada Alkitab. Janganlah setiap roh percayai, tapi ujilah setiap roh, kata Yohanes. Penting sekali menguji roh, supaya kita jangan disesatkan. Sebab banyak orang atas nama roh mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Yohanes melanjutkan tema pembahasannya tentang kasih. Ia menjelaskan bagaimana orang percaya seharusnya menghayati kehadiran kasih Allah dalam setiap jengkal kehidupannya. Kasih Tuhan hadir dalam setiap waktu yang kita jalani. Karena pada hakikatnya Allah itu adalah kasih. Itulah karakter Allah yang paling hakiki. Allah menyatakan kasih-Nya dalam berbagai hal. Tetapi yang terutama berpusat pada karya di dalam Kristus Yesus. Kehidupan dan pengorbanan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah sangat mengasihi umat-Nya. Yesus tidak sekedar menampakkan diri atau mengunjungi kita datang ke dunia. Tetapi Ia diutus dengan satu tujuan, yaitu supaya kita hidup di dalam dan melalui Dia. Yesus datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Bahkan Dia memberikan kita kehidupan kekal. Inilah kasih yang tidak terbatas dan sangat sempurna. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Allah itu kasih, lalu mengapa kita sering mempertanyakan kasih Allah? Seolah-olah kasih Allah hanya diberikan bagi sebagian orang, atau kasih-Nya lebih besar kepada yang lain, sementara ke yang lainnya adalah sangat kecil. Mengapa kita mempertanyakan hal itu? Karena kita melihat kenyataannya, seolah-olah kasih Allah itu berpihak kepada orang tertentu. Apakah betul demikian? Sesungguhnya Allah memiliki kasih lebih dari cukup untuk diberikan kepada setiap orang. Dan Allah melihat kebutuhan kasih itu bagi setiap diri kita. Teolog William Barclay berkata demikian. Kita membuat kesalahan jika berpikir bahwa kasih itu dimaksudkan untuk tujuan hanya kebahagiaan.
Memang pada akhirnya demikian, tetapi kasih itu terkadang memberikan kita rasa sakit dan menuntut kita harus memikul salib. Sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa penderitaan dan ujian juga merupakan cerminan dari cinta kasih Allah kepada kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Allah begitu mengasihi kita, apakah Anda atau saya telah mengasihi Allah sedemikian? Alkitab menyatakan orang yang mengaku mengasihi Allah tetapi membenci orang lain adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka orang-orang beriman harus saling mengasihi. Ini perintah yang mutlak dari Tuhan. Dan inilah kesimpulan dari hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat fakta bahwa pada dasarnya seseorang akan mengasihi orang yang mengasihinya. Itu hukum duniawi. Jika ia mengasihi kita, maka kita mengasihi dia. Namun praktik kasih yang Tuhan Yesus ajarkan adalah berbeda sama sekali. Tuhan justru menyimpulkan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat yang demikian? Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini telah Ia tunjukkan di atas kayu salib untuk kita semua. Kebencian orang-orang menyebabkan mereka menyalibkan Kristus. Tetapi kasih Yesus telah menyebabkan Dia rela disalibkan demi kehidupan kita. Karena kebencian, mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Tapi karena kasih, Yesus berseru, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian besarnya kasih Allah bagi manusia, melebihi dari apapun. Karena itu, marilah kita mengasihi, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita, kasih yang sempurna hanya akan kita dapati di dalam Allah. Manusia bisa memiliki kasih, namun kasih manusia bukanlah kasih yang sempurna. Kasih manusia seringkali luntur dan goyah, bahkan hilang oleh karena beberapa faktor yang tidak menyenangkan kita. Kasih manusia bisa berubah tergantung pada situasi dan kondisinya. Berbeda dengan kasih Allah yang tanpa syarat, tanpa batas, dan sangat sempurna. Allah mengasihi kita karena Dialah kasih itu sendiri. Kasih Allah memberi kita jaminan di masa depan. Karena kasih Allah sempurna, bahkan cukup, lebih dari cukup untuk membuat kita menjalani kehidupan kita dengan optimis. Dengan cinta kasih Allah yang begitu besar, apakah patut atau harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Dengan jaminan kasih Allah yang sempurna dan tanpa batas, sebagai ciptaannya kita harus selalu bersyukur dan hidup dalam pengharapan, karena Allah adalah kasih. Oleh karena itu, marilah kita memakai hidup kita untuk selalu mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, serta sesama manusia. Menyenangkan Tuhan berarti mengasihi sesama manusia setiap saat dalam hidup kita. Tuhan menguatkan melalui Roh Kudus
dengan kasih yang daripadanya kita diberikan kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih begitu indah firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa karena telah dinyatakan dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus supaya kami hidup olehnya. Kasih Tuhan itulah yang senantiasa menyertai hidup kami sehingga kami bisa seperti ini. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Kasih-Mu sungguh ajaib dan luar biasa dan tidak pernah lekang sepanjang masa. Terima kasih atas hari yang baik ini Tuhan. Kau berikan kami nafas kehidupan baru. Kau berikan hari yang cerah untuk kami boleh menerima berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebelum kami beraktivitas, biarlah firman-Mu mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengan tema kasih-Mu sungguh sangat ajaib, maka kami percaya kasih-Mu akan melingkupi semua aktivitas, semua perjuangan, semua pekerjaan, semua apapun yang kami lakukan hari ini. Dengan kasih-Mu keluarga kami akan beroleh berkat dan damai sejahtera. Dengan kasih-Mu kami akan beroleh hasil yang maksimal. Dengan kasih-Mu harapan kami akan terwujud. Penyakit kami akan sembuh dan kelemahan kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Dengan kasih-Mu lah kami bisa hidup seperti ini. Oleh karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, maka kami patut untuk mengasihi-Mu dengan segala yang ada pada kami. Biarlah hidup kami ini selalu berbuahkan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam kasih-Mu kami akan melangkah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.